Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan waktu yang sangat indah untuk kita memuji, memuliakan namanya, memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga menyertai kita sepanjang hari ini, sehingga hidup kita dibuat Tuhan berhasil. Karena sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, haleluya. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh
doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, urapilah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas karunia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Koramasekelot, kinamakaramasekelot, kinamasekeroselot, kinelot, isekoraseke, kinamakaramasekelot, koramaseke, kinelot, koramaseterele, yekeno. Yesus, Yera masikelot, koraselot, Jesus, kidemekerose, Jesus, Jesus, idepelo, korasekielo, koraste, pinolot, Jesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Berkat-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menolong kami. Tuhan Yesus selalu menolong kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Korabasekelo, korabase, kolamati nemeke, kurastelo, tinesekerelo. Haleluya, haleluya, kurastelo,
Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, kami datang menghadap Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami sembah menyembah Tuhan Yesus. Kurastilu, kuramakarabase, kulamakarabase kelo, haleluya. Kuramakarabase kelo, idebel, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan, di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Saya bacakan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, ini statementnya dari Paulus. Paulus mengajar jemaat di Tesalonika untuk apa? Yaitu untuk tetap berdoa. Dalam segala masalah apapun, tetap berdoa. Jadi berdoa itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga punya statement yang hebat ya di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan bahwa janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Jadi di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus juga mengajar bahwa kita tidak boleh jemu berdoa, tidak boleh istilahnya pasrah terus. Waduh, aku tidak mau berdoa, tetapi Tuhan mengajar harus kamu tetap berdoa. Jangan kamu jemu-jemu berdoa. Jadi doa itu bagi orang-orang percaya dikatakan doa itu sebagai apa? Sebagai nafas orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nafasnya apa? Dikatakan nafasnya adalah doa. Kalau kita tidak pernah berdoa, berarti maaf, Bapak Ibu tidak bernafas lagi. Kalau tidak bernafas berarti apa? Maaf, berarti mati. Mati apa? Kerohanian kita mati. Walaupun kita masih bisa beraktivitas dalam segala hal, tetapi kalau kita tidak pernah berdoa, berarti apa? Berarti kerohanian kita menjadi mati. Nah, ini Rasul Paulus mengajar kepada kita, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini
Setelah saya merenungkan firman Tuhan ini, ternyata ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berdoa itu harus apa? Harus di dalam nama Tuhan Yesus. Juga tidak boleh kita berdoa dalam nama yang lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata nama Yesus itu nama yang hebat, nama yang luar biasa. Karena supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Berarti apa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan Yesus itu yang menguasai alam semesta ini. Tuhan Yesus ini yang menjadikan alam semesta ini. Sehingga apa? Ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus. Diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulai pada pagi hari ini, janganlah kita jemu-jemu berdoa. Kita tetaplah berdoa. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Doa merupakan nafas orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nafasnya apa? Doa. Di dalam segala sesuatu. Pada waktu kita memohon segala sesuatu, kita harus diakhiri apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi doa itu ada interaksi, ada komunikasi dua arah, yaitu Bapa kita, Tuhan Yesus dengan kita. Ya, suatu saat kita harus berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita jangan rotos terus minta, Tuhan aku minta ini A, B, C, D, sampai Z, minta terus. Ya enggak apa-apa. Itu juga Tuhan mengajar kita, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Tapi ada saatnya kita pada waktu berdoa, kita menanti-nantikan Tuhan, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang ada di dalam hati kita melalui firman Tuhan. Kita merenungkannya. Lah, jawaban doa itu melalui firman Tuhan, mungkin melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perlu di dalam kehidupan kita hening sejenak, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, merenungkan perintah-perintah Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu berdoa dengan doa yang lahir dari iman. Jadi kita berdoa harus apa? Lahir dari iman kita. Jadi pada waktu kita berdoa, kita minta segala sesuatu, Tuhan, aku minta A, B, C, D. Setelah amin, kita, wah dijawab Tuhan atau enggak ya? Lah ini, kita harus berdoa dengan iman. Percaya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6-9, itu dikatakan doa Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di sini dikatakan pada waktu Petrus dan Yohanes itu mau masuk ke bait Allah, di situ ada orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Pekerjaannya adalah minta-minta, karena tidak ada pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan, yaitu dia minta-minta di pintu gerbang bait Allah.
Lah, pada waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, di depan pintu gerbang itu ada orang yang minta-minta. Nah, mereka orang yang lumpuh ini mengharapkan supaya Petrus dan Yohanes ini memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi pada waktu dia mengharapkan sesuatu, kemudian Petrus memandang orang yang lumpuh ini dengan iman. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya, yang aku berikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, ini luar biasa. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadaku. Jadi Petrus dan Yohanes ini tidak punya emas dan perak, tetapi dia mempunyai siapa? Mempunyai Yesus Kristus yang berkuasa itu. Dengan iman, Petrus itu berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dengan percaya, dengan iman. Ternyata orang yang lumpuh ini bisa berjalan. Mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Berdoa bahwa doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius 21 ayat 22, Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudaraku, Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, berarti apa? Penuh iman, amin, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menerimanya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku sakit, atau mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita berdoa dengan percaya, dengan iman. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, penuh iman kepada Tuhan Yesus, kamu akan menerimanya. Amin. Kita akan menerima apa yang kita doakan saat ini. Tuhan kita sungguh baik, sangat baik. Tinggal kita percaya. Percaya Tuhan, aku percaya. Sekarang doaku sudah diterima oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Aku sudah menerima apa yang saat ini saya doakan. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa itu. Apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerimanya. Amin. Oleh sebab itu mari kita mulai pagi hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, tetaplah berdoa terus kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan. Bila kurasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu
pedulikan kamu berseru, haleluya, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru, haleluya, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengajar kepada kami supaya kami tetap berdoa. Apapun masalah kami harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kami percaya kalau kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami juga berdoa dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengabulkan segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, biar Tuhan menjamah mereka satu persatu, sehingga kesembuhan ada di dalam kehidupan mereka, karena kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Tuhan berkati juga umat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaannya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buat berhasil, sukses, beruntung. Berkat yang melimpah ada dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan berkati rumah tangga umat-Mu, ada damai sejahtera sukacita. Umat-Mu sebagai mahasiswa maupun pelajar, biar Tuhan berikan hikmat kepandaian masa depan yang penuh keberuntungan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.